kalau di tentang COVID di sana korban-korbannya gimana, Mbak? Maksud kalau sampai sini kan Oh, ada yang sampai ditolak-tolak gitu, Mbak, sama masyarakatnya, Mbak. enggak, kalau di sini itu apa namanya, semua korban akan ditanggulangi, maksudnya akan di apa namanya, di treatment dengan free ya, tanpa bayaran juga, termasuk misalnya ada eh, apa, buruh migran atau tenaga kerja yang overstay itu juga tidak dikenai, jangan takut gitu, tidak dikenai apa, hukuman, tidak akan dikenai hukuman, jadi mereka akan tetap dilayani walaupun mereka mungkin tidak punya iqomah atau izin tinggal, tidak, visanya mungkin sudah overstay dan sebagainya. Eh, Pokoknya masalah pelanggaran imigrasi itu tetap akan dilayani dengan baik di Saudi, karena memang mereka lagi bahu membahu untuk mengatasi masalah COVID-19 ini gitu. Bahkan mereka juga sudah apa namanya, apa namanya, membebaskan tahanan, berapa ratus tahanan, 250-an tahanan yang yang non kejahatan ya, yang berhubungan dengan misalnya pelanggaran imigrasi atau kependudukan, itu memang dibebaskan bahkan. Jadi untuk servis terhadap pelayanan COVID-19 tuh udah maksimal sekali gitu. Jadi termasuk penduduk ilegal atau overstay itu tetap akan dilayani. Gitu. Wow, segitunya ya sampai Ya. ilegal. Dan tadi aku tak garis Ya. bawahi kalau misalkan tahanan non non bukan yang kriminal kayak gitu ya, Mbak ya. Iya ya, Kayak kalau kejadian. kalau di sini, Mbak, ini sekedar sharing aja ya. Pernah dengar berita dari Indonesia nggak? Sekarang itu jadi kita menghadapi yang namanya corona dan menghadapi yang namanya itu tadi tahanan yang dikeluarin. Bayangin sehari tuh bisa denger 5 kasus pencurian kayak gitu-gitu, Mbak. Hmm. Kalau di sana sampai gitu nggak? Enggak, kita kalau 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 di Saudi, saya yang berita-berita yang terbaca adalah yang apa namanya, ada permasalahan dengan pelanggaran keimigrasian atau kependudukan saja. Jadi mereka yang dibebaskan karena memang apa namanya, pelayanan COVID-19 ini dilakukan ya sebaik dan se bagi pemerintah Saudi sesuatu yang memang harus dilayani dengan baik gitu, seluruh warga yang ada di KSA gitu. Hmm, keren keren keren. Iya iya iya. Itu ya, alhamdulillah aman berarti, Mbak ya, walaupun kita di dalam kita nggak Alhamdulillah ketakutan. aman, kalau insya Allah aman. Terus kemudian juga selama lockdown juga apa namanya, banyak polisi-polisi yang bertugas juga. Terus harga bahan makanan pokok dikontrol juga, harga-harga di farmasi juga, misalnya kayak masker, vitamin dan sebagainya juga dikontrol. Jadi tidak ada, belum terlihat sih saya panik buying dan sebagainya, itu belum. Juga misalnya denda-denda yang cukup besar buat pelanggaran-pelanggaran itu, misalnya kayak anak yang keluar, ini anak nggak boleh keluar rumah gitu, didenda, itu juga besar, angkanya di atas 50 juta. Kemudian juga restoran segalanya yang buka juga akan mendapat denda. Jadi selama hukum ditegakkan, mungkin ya alhamdulillah bisa membuat kita nyaman lah. Termasuk hoax-hoax itu sangat diawasin sama pemerintah Saudi. Hmm, Kalau di sini. bagus. Ya. Dan orang yang misalnya kedapatan, misalnya kayak meludah dengan sengaja, kan pernah ada tuh kasus orang meludah sengaja gitu loh, nggak tahu mungkin untuk menulari atau apa, itu ancamannya adalah hukuman mati di sini. Hah? Iya, Wah, kalau dengan itu sengaja memang gitu. tertulis atau gimana, Mbak? Tertulis. Jadi Wow, keren keren. setiap ada update, apa namanya, ada update apa, kebijakan-kebijakan pemerintah itu disampaikan semuanya ke masyarakat, termasuk data-data juga, apa namanya, titik persebaran, terus kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan sekarang itu selalu diinformasikan kepada warga secara resmi gitu.
Jadi memang termasuk juga tentang pelaksanaan Ramadan misalnya, penutupan apa namanya, tempat-tempat ibadah. sorry, iya itu juga secara resmi. Adannya juga udah dirubah adannya, jadi sholat di rumah masing-masing gitu ada teksnya, ada dibaca juga ketika mereka adzan, ditambahin juga teks itu bahwa Oh, sebaiknya sholat adanya di rumah ditambah. masing-masing. Kenapa? Teks adanya ditambah. Iya, setelahnya ada pengumuman, ada. Oh, gitu pengumumannya. Iya, Berarti dibaca di sana bersama dengan adzan. tempat ibadah juga ditutup berarti di Riyadh, Mbak ya? Cuma ditutup kalau Mekah sendiri untuk jalur apa namanya sa'i, juga untuk yang di wilayah Ka'bah itu kan juga ditutup ya. Kalau masjidnya sendiri ditutup dari 1 jam setelah Isya, dibuka kembali 1 jam sebelum subuh. Hanya wilayah 2 masjid itu yang boleh disolatin untuk tempat sholat, yang lainnya tidak boleh, ditutup. Jadi kita kan deket masjid, rumahnya juga itu kosong, hanya adzan aja diperdengarkan, tapi rumah ibadah ditutup. Hanya Haramain aja kalau di KSA yang buka. Hmm, tanggapan masyarakat ketika tahu tempat ibadah ditutup, itu gimana, Mbak? Sedih lah, Satu sedih. sisi kan, oh ya maaf ya, di sini dengan berbagai background kayak gitu ya, kita ada yang Hmm. ditutup, ada yang enggak kayak gitu-gitu kan kalau di Indonesia. Kalau di Riyadh sendiri gimana, Mbak? Kalau di Riyadh itu mungkin secara subjektif sedih ya, nggak mungkin ya kalau umat manusia beribadah terus tempat ibadahnya ditutup, mereka baik-baik aja, nggak mungkin ya. Bahkan juga di Italia kan banyak juga kan kisah-kisah yang pada nangis ya kan. Sama permasalahannya seperti ibadah tidak bisa dikerjakan dengan benar, bahkan apa prosesi pemakaman juga tidak bisa melakukan nggak ada seremoni keagamaan dan sebagainya, sama ya. Cuman karena memang di sini kan ada lembaga muftinya yang memang memutuskan segala hal itu dengan jelas ya. Jadi apa namanya, Hay'ah Kibarul Ulama ya, atau semacam senior scholar council itu membuat pengumuman-pengumuman berkala, dan itu memang warga Saudi patuh terhadap peraturan-peraturan yang telah atas kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintahnya gitu. Itu ya baik-baik saja di sini, nggak ada saya belum melihat kayak semacam hal-hal yang emosional terjadi sampai marah atau nangis meratap, itu belum sih, belum pernah saya lihat sih di berita-beritanya. Itu mungkin subjektif sedih, cuman ya kalau itu merupakan keputusan kibar ulama, mungkin ya otomatis akan dipatuhin gitu. Tipikal masyarakat di sini tuh patuh terhadap pemerintahnya. Oh, itu kali bedanya ya. Iya benar, Iya. tipikal masyarakatnya.